Halo semuanya, kembali lagi di modul Ternak Uang. Di video kali ini kita akan belajar tentang behavioral finance. Jadi di saham itu kita nggak cuma selalu membahas soal finance, kita nggak soal bahas hitung-hitungan dan lain-lain. Tapi kita juga harus tahu mengenai psikologi kita sebagai manusia yang dapat mempengaruhi keputusan kita dalam melakukan investasi. Keputusan dalam berinvestasi di saham atau instrumen finansial manapun itu terbagi menjadi dua, yaitu traditional dan behavioral finance. Jadi di sini kita harus belajar dulu, apa sih itu sebenarnya traditional finance? Jadi di traditional finance itu dibilang bahwa kita sebagai investor itu melakukan keputusan based on data dan fakta. Tapi kita tahu hal itu tidak benar. Kenapa? Karena banyak banget keputusan emosional. Seperti yang kita banyak tahu, saat kemarin banyak nyangkut di Januari, Kimia Farma dan lain-lain, banyak yang sampai sangat emosional melihat sahamnya itu loss. Jadi kita rasa di sini bahwa traditional finance itu tidak sepenuhnya benar. Makanya kita di sini belajar mengenai behavioral finance. Di behavioral finance ini membuktikan bahwa manusia itu tidak sepenuhnya memiliki self control, dan itu sebenarnya nggak masalah sama sekali. Yang penting kita sadar akan bias-bias psikologi yang manusia itu punya. Sekarang gue kasih contoh apa sih sebenarnya bias psikologi itu sendiri. Gue kasih contoh seperti ini ya. Kalian sebenarnya sekarang berada di modul ternak uang ini, kalian nggak pilih modul-modul yang lain yang di luar negeri. Kenapa? Itu adalah salah satu bias, yaitu namanya familiarity bias. Di bias ini, kalian lebih suka nonton sesuatu yang kalian sudah familiar. Jadi kalau misalnya kalian pakai bahasa Indonesia, lokal, ini jauh lebih familiar dibanding kalian buka course saham di luar negeri yang kalian nggak familiar bahasanya. Itu adalah salah satu bias yang membuat kalian sekarang berada di sini dan nonton ternak uang. Di video-video selanjutnya, kita akan membahas apa sih bias-bias manusia dan bagaimana cara kita bisa mengatasinya. Jadi kita langsung aja mulai di modul behavioral finance. Bias adalah asumsi irasional seseorang dalam membuat keputusan yang tidak berdasarkan data dan fakta. Bias-bias investor ini dapat merusak potensi stabilitas finansial seorang investor pada jangka waktu yang panjang. Ada dua main approach yang kita pakai untuk melakukan keputusan dalam kita investasi di saham. Jadi kalian harus sadar ini. Yang pertama itu adalah refleksif. Refleksif itu apa? Ini nih yang kita lakukan secara alam bawah sadar. Kalau orang biasa bilang namanya feelingmologi mungkin ya. Jadi kita invest saham, kita pakai feeling gitu. Misalnya harga sahamnya di 1000 nih. Terus kita feeling akhirnya naik ke 1300 lalu kita beli sahamnya. Itu adalah refleksif. Atau mungkin teman kalian bilang saham A nih bakal naik nih, kalian ikutan, kalian FOMO, nah itu refleksif. Berdasarkan feeling. Yang reflektif ini yang harus kita pelajari. Reflektif itu berdasarkan apa? Berdasarkan fakta dan data. Jadi contohnya apa? Kita lihat nih analisa laporan keuangan seperti yang kalian udah belajar nih di modul-modul sebelumnya. Kita analisa saham-saham ini secara mendalam. Valuasi sahamnya itu sih berapa? Manajemennya siapa? Apa sih ibaratnya manajemennya punya kepentingan apa nih di perusahaannya yang membuat sahamnya akan naik? Penggunaan capital expenditure-nya bagaimana dan lain-lain. Itu adalah reflektif. Jadi kita harus belajar menjadi investor yang membuat keputusan secara reflektif, bukan refleksif. Jadi kita jangan pakai feeling tapi berdasarkan data dan fakta. Dengan kita sadar sebagai manusia, jadi kita nggak seperti robot gitu, kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang dipengaruhi oleh bias. Tapi dengan kita sadar bias-bias yang akan kita pelajari nanti, kita pasti sebagai investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana sih bias-bias ini dapat mempengaruhi kita sebagai investor? Jadi dengan data yang kita lihat di sini, bahwa ini data dari US ya, dari Amerika, investor itu underperform market hampir selalu. Kenapa investor ini underperform market? Karena kita adalah sebenarnya musuh terbesar kita sendiri. Karena bias-bias psikologi ini. Pernah nggak sih kalian lihat sebuah saham, misalnya saham A nih, ngomongin sama semua keluarga kalian, teman kalian, di grup WA, di grup Telegram, banyak semuanya ngomongin saham A. Even di berita ABCD itu saham A semua beritanya. Lalu kalian karena kalian FOMO nih, kalian, wah gue harus ikut nih beli sahamnya, gue mau untung cepet. Kalian beli nih, sahamnya di pucuk. Lalu begitu kalian beli, sahamnya turun. Kalian mungkin makin takut, kalian pikir sahamnya bagus, kalian average down lagi, ARB lagi besoknya, kalian average down lagi, ARB lagi. Akhirnya kalian berhenti menjadi investor. Ini adalah salah satu bias manusia yang kita bakal bahas. Jadi, memang psikologi dalam investasi itu tidak mudah, tapi kita akan belajar bagaimana cara kita bisa mengatasinya. Bagaimana sih bias-bias ini dapat mempengaruhi kita sebagai investor? Jadi dengan data yang kita lihat di sini, bahwa ini data dari US ya, dari Amerika, investor itu underperform market hampir selalu. Kenapa investor ini underperform market? Karena kita adalah sebenarnya musuh terbesar kita sendiri. Karena bias-bias psikologi ini. Pernah nggak sih kalian lihat sebuah saham, misalnya saham A nih, ngomongin sama semua keluarga kalian, teman kalian, di grup WA, di grup Telegram, banyak semuanya ngomongin saham A. Even di berita ABCD itu saham A semua beritanya. Lalu kalian karena kalian FOMO nih, kalian, wah gue harus ikut nih beli sahamnya, gue mau untung cepet. Kalian beli nih, sahamnya di pucuk. Lalu begitu kalian beli, sahamnya turun. Kalian mungkin makin takut, kalian pikir sahamnya bagus, kalian average down lagi, ARB lagi besoknya, kalian average down lagi, ARB lagi. Akhirnya kalian berhenti menjadi investor. Ini adalah salah satu bias manusia yang kita bakal bahas. Jadi, memang psikologi dalam investasi itu tidak mudah, tapi kita akan belajar bagaimana cara kita bisa mengatasinya. Di dalam kita berinvestasi, ada dua main bias sebenarnya, yaitu bias kognitif dan bias emosional. Bias kognitif ini terjadi dari basis statistikal dan kesalahan dalam memproses informasi atau pengambilan keputusan yang bermasalah. Bias kognitif ini lebih mudah untuk diatasi karena berdasarkan logika yang salah, bukan emosi. Jadi bias kognitif ini lebih gampang diatasi dibanding bias yang emosional. Salah satu contoh bias kognitif yang kalian paling sering alami, yaitu namanya confirmation bias. Contohnya nih, misalnya kalian mau membeli sahamnya, misalnya contohnya Kimia Farma ya. Kalian waktu itu beli saham Kimia Farma, lalu banyak nih analis yang bilang bahwa sahamnya sebenarnya nggak bagus. Ada 5 yang bilang sahamnya itu nggak bagus. Tapi ada satu research yang bilang bahwa Kimia Farma ini bagus dan akan naik. Lalu kalian pakai satu research itu dan lupain yang 5 karena kalian udah beli nih sahamnya. Itu adalah contoh dari confirmation bias. Jadi kalian menggunakan satu research untuk menjustifikasi pilihan saham kalian. Dan dari satu research tersebut, kalian bilang bahwa di saham ini tidak ada yang salah, walaupun ada research yang lain yang bilang saham ini salah. Itu adalah confirmation bias. Di video-video selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai bias kognitif dan juga emosional.
Setelah kalian sudah tahu apa itu confirmation bias, sekarang kita akan belajar salah satu bias kognitif yang lain, yaitu namanya mental accounting. Mungkin ini banyak banget juga terjadi di kehidupan sehari-hari kalian. Apa itu mental accounting? Jadi uang itu kan sebenarnya sama, tangible-nya sama. Tapi kalian bagi uang ini ke beberapa basket yang berbeda. Contohnya apa? Misalnya nih, uang bonus dari THR, itu kalian di otak kalian bagi di basket yang berbeda. Lalu uang hasil gaji kalian itu berbeda, dan uang hasil return saham itu berbeda. Jadi ada 3 basket yang berbeda. Mungkin kalian lebih gampang pakai uang hasil return dari saham gitu untuk belanja, untuk beli handphone, untuk beli jam tangan. Kalian lebih gampang pakai uang yang di basket yang saham ini. Padahal itu salah banget, karena uang itu sebenarnya semuanya sama. Ini kenapa? Kalau misalnya mungkin kalian ada yang pernah berjudi, kalian berjudi di kasino misalnya, lalu uang hasil menangnya itu rasanya cepet banget habis. Karena kalian bagi itu sebagai mental counting, yaitu uang kalian yang kalian pakai untuk modal ke kasino dengan uang hasil menang kalian di kasino. Itu adalah mental counting dan kalian gampang banget nih ngabisin uang yang ini. Sama seperti kalian dapat bonus dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu bias yang harus kita sadari, karena ini dapat merusak keputusan kita dalam berinvestasi. Setelah kita mengetahui tadi, kita sudah belajar bahwa di mental accounting itu nggak baik untuk membagi uang menjadi basket-basket yang berbeda. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bias kognitif lagi, yaitu hyperbolic discounting. Apa sih hyperbolic discounting itu? Coba kalian pikir sejenak ya, ini kalian coba boleh pause videonya nanti, kalian lebih pilih yang mana? Uang 10 juta sekarang, atau uang 15 juta 6 bulan lagi. Coba kalian pause videonya dan kalian pikir sejenak. Kalian pilih yang mana? Mungkin beberapa dari kalian itu memilih, oh gue lebih pengen sih sebenarnya uang 10 juta sekarang. Tapi itu sebenarnya tidak masuk akal. Harusnya yang benar adalah kalian memilih 15 juta di 6 bulan yang akan mendatang. Ini yang disebut dengan hyperbolic discounting. Manusia itu lebih suka instant gratification. Jadi dapat sekarang uangnya dapat sekarang. Ini kenapa kalau kalian invest saham, kalian nggak bisa lihat saham kalian sampai beggar gitu. Kalian baru lihat naik sedikit udah kalian jual. Naik sedikit, wah ini udah untung nih, gue mau ambil sekarang gitu. Dibanding keuntungan nanti yang kalian bisa compound terus dan terus. Untung dari saham bukannya kalian gulung lagi, kalian malah beli barang, kalian beli yang lain. Ini nyambung sebenarnya ke mental accounting tadi. Jadi hyperbolic discounting ini adalah kemauan kita untuk mendapat keuntungan cepat sekarang dibanding keuntungan yang jauh lebih besar di masa yang akan mendatang. Karena manusia itu nggak suka menunggu. Jadi ini kita harus tahu bahwa kita harus sabar dalam investasi. Jangan cepet-cepet kita take profit. Kalian harus let your profits run. Jadi jangan baru untung sedikit udah kalian TP. Untung sedikit kalian TP, untung sedikit kalian TP. Inilah sebenarnya salah satu alasan kenapa kalau kita punya target price di saham itu nggak pernah sampai target price kita sudah jual. Nggak pernah sampai kita sudah jual karena hyperbolic discounting. Ini adalah salah satu kognitif bias yang lain, yaitu mungkin kalian sudah banyak kenal, yaitu Dunning-Kruger effect. Apa sih Dunning-Kruger effect itu? Dunning-Kruger effect adalah jenis bias kognitif, di mana orang ini percaya bahwa mereka tuh lebih pintar dan lebih mampu dibanding yang sebenarnya. Pada dasarnya orang yang berkemampuan rendah tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenali ketidakmampuan mereka sendiri. Jadi secara bahasa gampangnya, mereka merasa lebih pintar dari mereka sebelumnya, padahal sebenarnya mereka masih pemula di bidangnya. Jadi ini siklusnya, dari awalnya pemula tuh langsung merasa sangat paham, lalu mereka sadar begitu mereka sudah belajar lebih banyak, mereka akan jadi lebih humble dan lebih merasa bahwa mereka nggak tahu apa-apa. Selain Dunning-Kruger effect, ada juga kognitif bias yang lain, yaitu namanya illusion of control. Ini di mana kita mencenderungkan melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa yang bukan di luar kemampuan kita gitu. Jadi bias ini dianggap sebagai optimisme yang tidak realistis. Jadi kita berasa kita bisa kontrol sahamnya. Padahal saham-saham yang kita beli itu kita nggak bisa kontrol. Dalam arti bahwa seorang individu percaya bahwa dia memiliki kontrol lebih besar atas peristiwa daripada yang sebenarnya terjadi. Jadi ini bahaya banget, yaitu Dunning-Kruger merasa langsung pintar banget dan illusion of control. Merasa kita punya kontrol terhadap saham yang kita beli. Setelah kita belajar tentang bias-bias kognitif yang sering dialami oleh manusia, sekarang kita akan belajar tentang bias emosional. Nah, bias emosional ini jauh lebih susah untuk ditangani dibanding kognitif bias. Dan rata-rata banyak investor yang jatuh karena bias emosional. Mungkin kalian lihat saham kalian udah turun, terus kalian mungkin udah sedikit emosional, kalian udah lumayan was-was gitu, perasaan kalian nggak enak, itu berarti kalian nggak membuat keputusan dalam pemikiran yang tepat. Jadi, kita akan bahas tentang bias-bias emosional di sini. Pribadi pun banyak banget mengalami hal-hal seperti ini. Dengan kalian mengetahui bahwa manusia itu memiliki emotional bias, yaitu loss aversion, untuk menghindari kecenderungan untuk tidak manusia itu memiliki kecenderungan untuk tidak mau rugi dibanding mereka mau untung dalam perbandingan 2:1. Seperti diagram yang kalian lihat di sini. Jadi ini adalah loss aversion, yaitu salah satu emotional bias yang paling banyak dialami oleh manusia. Ini kenapa kalau sahamnya rugi, mereka nggak mau cut loss cepat, tapi kalau misalnya sahamnya untung dikit, mereka langsung mau jual. Contohnya, kita beli saham di harga 3.000, lalu sahamnya itu turun ke 2.500. Nah, kita sebagai manusia, ini loss aversion, kita nggak suka lihat porto kita minus, kita nggak suka lihat saham kita rugi. Apa yang kita lakukan? Kita akan merasa kita akan hold terus, sampai sahamnya bakal naik nanti. Padahal kita tahu nih keputusannya sudah salah sebenarnya. Karena kita nggak suka kita terlihat salah di market, jadi kita tahan aja terus sahamnya. Dan akhirnya kita average down lagi. Sahamnya pun nanti akan sampai 2.000. Mungkin kalian ada udah pernah nih mengalami kejadian seperti ini. Jadi ini adalah loss aversion. Giliran gini, sahamnya di 3.000, target price kita misalnya 3.500. Lalu sahamnya itu naik sampai 3.200. Kita langsung cepet-cepet, ayo kita take profit gitu. 3.200, cuma untung 200 langsung kita take profit. Tapi sedangkan kalau turun sampai 2.500, kita akan hold. Kita akan average down lagi. Dan ini masalah biasnya akan nyambung ke bias yang lain lagi, yaitu sunk cost fallacy. Jadi sunk cost fallacy ini apa? Kita merasa kita bisa menyelamatkan ibarat kapal yang udah tenggelam.
Jadi saham tadi 3.000, 2.500 kita average down terus, average down terus sampai 2.000, nanti mungkin bisa sampai 50 gitu sahamnya. Jadi ini adalah sunk cost fallacy. Kita harus tahu kapan kita salah dan kita cut loss. Kita harus tahu kapan kita bisa harus hold sahamnya. Jadi ini memang emotional bias yang sangat amat susah, dan gue pribadi pun banyak banget mengalami hal-hal seperti ini. Dengan kalian mengetahui bahwa manusia itu memiliki emotional bias, yaitu loss aversion, untuk menghindari kerugian dibanding mendapatkan keuntungan, kita bisa sadar di sini supaya kalian mudah-mudahan bisa lebih menavigasi pasar modal. Emotional bias yang lain, ini banyak banget dialami sama investor pemula. Mungkin julukannya Coronials, mungkin kalian baru join pas kemarin corona, tapi nggak masalah. Di sini kita akan belajar tentang salah satu emotional bias yang lain, yaitu overconfidence bias. Jadi bias ini menyebabkan investor itu menanggung resiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan investasi. Overconfidence ini membuat investor melakukan keputusan yang nekat, karena kemampuan dari investor yang sebetulnya belum mampu nih untuk keputusan tersebut. Hal tersebut berdampak pada psikologis investor, terlebih pada keputusan investasi yang dapat mengakibatkan kerugian untuk investor ini. Nah, self control adalah salah satu wujud dari kemampuan kita untuk mengatasi overconfidence bias ini. Jadi kita kalau misalnya sebagai investor pemula, ini merupakan keputusan yang tepat untuk kalian berinvestasi dan belajar di ternak uang sebenarnya. Dibanding kalian langsung terjun ke market tanpa pengetahuan yang luas, kalian malah rugi nantinya, malah menyalahkan market, malah pensiun jadi investor. Jadi di investor itu paling penting kita tahu prosesnya. Jadi proses dari kita mengerti sahamnya secara finansial dan secara psikologis yang kita sering bahas di sini. Self control itu adalah wujud walaupun kita sebenarnya kita tahu nih kita harus nabung untuk dana pensiun, tapi kita malah ibaratnya beli mobil mewah, kita malah lebih pilih beli barang-barang mewah dibanding tabung untuk dana pensiun kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita nggak boleh overconfidence di market, dan kita harus punya self control terhadap apa? Terhadap investasi kita, terhadap masa depan kita juga, dan terhadap keputusan investasi kita. Di sini kita akan belajar salah satu bias yang paling berbahaya. Nama biasnya adalah bias regret aversion. Regret aversion adalah tren untuk menghindari mengambil keputusan karena takut mengalami penyesalan. Jadi manusia itu takut banget. Misalnya kita udah invest saham nih, kita merasa salah, kita merasa bodoh dalam mengambil keputusan. Jadi ini kalian harus sadar bahwa manusia ini memiliki bias, yaitu regret aversion. Kita nggak mau merasa bahwa kita bodoh dalam memilih saham. Kita nggak mau tahu bahwa saham yang kita pilih itu jelek gitu. Kita nggak mau belajar dan kita merasa pilihan kita yang paling benar. Selain regret aversion, ada juga emotional bias yang lain, yaitu namanya herd mentality. Jadi apa itu herd mentality? Herd mentality adalah suatu proses yang membuat investor itu mengikuti satu tren atau pergerakan. Nah, sama seperti mengantri di kasir atau jalan tol sebenarnya. Kalau kalian lihat kadang antrian di kasir, manusia banyak kan lebih suka ngantri di belakang orang-orang yang lain. Sama seperti jalan tol. Mungkin kalian suka lihat pintu di jalan tol, itu sebenarnya banyak yang kosong tuh di samping-samping, tapi semuanya itu ngantri di satu atau dua lane. Itu adalah herd mentality-nya manusia. Hanya mengikuti orang banyak tanpa benar-benar mengetahui apa yang diinvestasikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti valuasi perusahaannya. Cuma ikut-ikutan aja, katanya valuasinya segini, kita main beli, kita belum analisa, kita belum melakukan apa-apa, kita main beli. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kalian mau beli handphone, mau beli iPhone aja kalian analisa kan ibaratnya. Kenapa kalau kalian beli saham itu kalian nggak analisa sedalam kalian beli iPhone? Kalau kalian beli iPhone nih, kalian lihat reviewnya segala macam, kalian tahu semua spek-speknya lengkap, kameranya apa, LCD-nya apa dan lain-lain. Tapi sedangkan kalau kalian beli saham nih, kalian cuma dengar nih, teman kalian bilang saham A bagus, valuasi sekian, kalian ikut. Lihat berita dari CNBC, misal saham ini kesekian, kalian ikut. Itu adalah contoh dari herd mentality. Jadi kita sebagai investor, kalau kita mau bisa untung di pasar modal, kita harus jadi contrarian. Jadi contrarian itu sebenarnya apa? Kalau kita tahu apa sih sebenarnya harga saham itu? Harga saham itu adalah sebenarnya persepsi dari publik. Jadi itu adalah gabungan dari persepsi semua publik. Kalau misalnya kita bisa cuan di market, artinya kita bisa mengalahkan persepsi publik. Jadi kita harus jadi contrarian, kita bilang market hargain saham A harganya sekian, tapi gua tahu nih saham A bakal harganya sebenarnya sekian. Lalu kita beli. Itu adalah contoh contrarian. Kita nggak boleh hard following, cuman ngikutin masanya aja. Karena kita nggak bakal untung dengan melakukan itu. Nah, kita kan sudah tahu nih, kita terkena gampang banget sama bias-bias kognitif dan emosional yang kita sudah bahas tadi. Sekarang pertanyaannya, apa sih kita sebagai investor yang kita harus lakukan, ya kan? Untuk bias emosional, seperti contohnya nih, gue contohin untuk yang gampang, yang simple. Misalnya kalian sering belanja, coba lebih sering menggunakan cash ibaratnya. Jadi misalnya kalau kalian lagi keluar, kartu kalian coba kalian tinggalkan, kalian lebih sering menggunakan cash. Ini akan membuat kalian lebih hemat dalam berbelanja. Untuk investasi, gimana sih caranya kita bisa avoid nih bias-bias yang banyak banget ini? Sebenarnya ada banyak, cuman mungkin kita akan tambahin nanti, kita nggak bisa bahas semuanya di sini. Tapi apa sih yang kita bisa lakukan sebagai investor? Yaitu kita jangan terlalu memantau performance investasi kita. Jadi jangan tiap detik kita ngeliatin, oh saham gue segini, saham gue segini. Itu kan banyak banget kalian kena bias psikologi. Di saat sampai turun nanti, aduh, gue rugi segala macam. Jadi kurangi waktu untuk kita selalu mantau market. Itu yang pertama. Kita sebagai investor juga harus bisa manage emosi kita dengan baik. Kita harus sadar akan jangka waktu investasi kita dan profil resiko masing-masing. Karena setiap orang itu berbeda. Profil resikonya, jangka waktu investasinya, uang yang dia punya untuk investasi. Makanya jangan pernah ikut-ikutan orang dalam investasi. Karena kita setiap manusia punya profil resiko yang berbeda, kita punya horizon, jangka waktu yang berbeda, dan kita memiliki semua mungkin uang yang berbeda juga. Jadi kita jangan ikut-ikutan orang atau jangan FOMO. Time in the market itu lebih baik sebenarnya dibanding timing the market. Jadi nggak akan ada yang tahu, nggak akan ada yang bisa prediksi market mau kemana. Kalau ada orangnya, dia pasti udah jadi orang paling kaya di dunia. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa time in the market. Jadi lebih lama jangkanya di market dibanding kita coba timing. Kapan keluar, kapan masuk, kapan keluar, kapan masuk. Ingat, keputusan investasi apapun yang kalian lakukan, itu harus dilakukan dalam standpoint rationality. Jadi harus secara rasional, bukannya emosional. Setelah kalian sudah belajar nih, kalian tahu bias-bias kalian, semoga kalian bisa lebih cuan di market.